Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk tempat terakhir dari tempatnya dhammah. Kata yang beralamatkan dhammah ketika dirofa. Kata beliau wa ammal fi'lul mudhari'u. Karena adapun fi'il mudhari' maka contohnya yadribu wa yaktubu. Beliau contohkan tidak tersusun ya. Karena masalahnya dia kalau tersusun dengan alat penasab mansub. Kalau tersusun dengan alat penjazam majzum. Anda paham ini? Kan fi'il mudhari' akan dimarfu kalau kosong dari penasab dan penjazam. Makanya beliau contohkan kosong langsung. Contohnya yadribu wa yaktubu. Fakullun min hadainil fi'ilaini marfu'un. Maka setiap dari dua fi'il ini marfu. Marfu artinya dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Dan tanda rofanya adalah dhamma yang nampak. Wa kadzalika demikian pula yad'u wa yarju. Cuman ada perbedaannya dari sisi harokat saja. Demikian pula kata yad'u dan yarju. Fakullun minhuma marfu'un. Setiap dari keduanya dirofa juga. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya dhammatun muqaddaratun. Dhamma yang disembunyikan. Jadi bedanya itu tadi kata yadribu yaktubu dhammanya apa? Nampak. Sementara ini dhammanya sembunyi. Karena akhirnya waw, demikian pula akhirnya apa? Ya. Iya. Lihat apa alasannya. Kata beliau, alamat rofanya dhamma muqaddaro alal wawi. Di atas waw ini pada kata yad'u dan yardu, yarju. Sebentar ada juga kata yang akhirnya ya. Ini di atas waw. Mana min duhuriha asiqalu. Yang menghalangi dari nampaknya adalah karena sikol. Karena dia berat. Iya. Wa kadzalika dan ana sudah kasih tahu antum ini ya. Kalau akhirnya waw sama ya maka sikol. Kalau akhirnya alif maka ta'addur. Kalau akhirnya ya munasab ya mutakallim maka munasabah. Kan sudah ana kasih tahu sebelumnya. Jadi ini mudah. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Demikian pula yaqdi dan yurdi yang berakhirnya ya. Huruf terakhirnya ya. Fakullun minhuma maka setiap dari keduanya marfu'un dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya dhammatun muqaddaratun. Sama juga dengan waw. Dhamma yang disembunyikan. Alal ya'i di atas ya. Mana amin duhuriha as-siqalu yang menghalangi dari nampaknya juga karena sikol. Karena juga waw. Wa kadzalika yardo. Ini yang alif nih. Demikian pula yardo. Kalau tadi yurdi. Ini lain lagi. Yardo. Akhirnya alif. Wa yaqwa. Akhirnya alif. Fakullun minhuma marfu'un. Setiap dari keduanya ini marfu. Yaitu yardo dan yaqwa. Karena tidak ada alat penasab. Tidak ada pula alat penjazam. Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofa'nya. Dhammatun muqaddaratun alal alif. Dhamma yang disembunyikan di atas apa? Alif. Penghalangnya. Ingat-ingat alif. Mana amin turiha at-ta'adzuru. Yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Ta'adzur. Perhatikan ya. Penghalangnya beda. Sama-sama disembunyikan. Tapi beda yang menghalanginya. Kalau waw dan ya. Sikol. Kalau alif. Ta'adzur. Jelas? Ini kalau waw dan ya-nya huruf terakhir. Waw dan ya-nya adalah huruf apa?
terakhir dari kata itu. Adapun kalau ada tambahan waw dan ya, paham ini? Kalau tambahannya bukan dengan alamat ini, beda lagi. Ini kan yang akhirnya ya. Yang akhirnya waw, yang akhirnya apa? Alif. Bukan yang ditambahkan padanya alif atau waw atau ya. Itu beda lagi tandanya. Paham ya? Bedakan itu. Misalnya ya, antum dapat contoh. Bedakan ini. Yad'u akhirnya waw. Yahdi akhirnya ya. Yardo ini akhirnya alif. Bedakan dengan kata yang ada tambahan waw. Seperti misalnya yaktubuna. Ini kan ada tambahan waw. Beda lagi. Iya, bukan huruf aslinya ini waw. Yang tambahan ya, antum katakan apa? Taktubina. Nah, taktubina. Ini kan tambahan ya, bukan berakhiran ya. Paham ya? Demikian pula yang tambahan alif. Antum katakan apa? Yaktubani. Ini kata ada tambahan alif, bukan berakhiran alif. Beda ini alamatnya. Beda alamatnya. Kalau berakhiran waw, berakhiran ya, berakhiran alif, alamatnya semuanya adalah dhammah. Cuman dhammahnya sembunyi. Kalau pada waw dan ya, sikol. Pada alif ta'atur. Jadi ini sikol. Sementara ini ta'atur. Dipahamkan? Jelas ya? Jadi ini harus antum bedakan ini sama yang itu. Itu berakhiran. Huruf terakhirnya memang waw, ya, alif. Kalau ini ada tambahan waw, ya, alif. Beda tanda i'rabnya. Paham ya? Beda tanda i'rabnya. Dipahami ini? Itu harus dibedakan. Terus kata beliau selesai sampai di situ sebenarnya. Alamatkan yang beralamatkan dhammah. Sampai di situ sudah. Jadi dhammahnya itu bisa dohir, nampak. Bisa muqaddarah, tersembunyi. Bisa. Terus beliau jelaskan lagi. Kan di matan beliau bilang selama tidak bersambung dengan sesuatu. Nah di sini beliau jelaskan. Wa qauluna perkataan kami. Alladzi lam yattasil bihi aliful itsnain aw jamaah aw ya mukhatabah. Perkataan kami yang tidak bersambung dengan alif yang menunjukkan dua, bersambung berarti kata lain. Berarti kata lain ditambahkan bersambung dengan alif atau waw atau ya, yukhriju mattasala bihi, mengeluarkan apa yang bersambung dengannya. Wahidun min hadhil asya'i salasati. Yang bersambung dengannya salah satu, wahid salah satu. Min hadhil asya'i as-salasati, dari tiga perkara ini. Jadi syarat fi'il mudhari yang di-i'rab dengan dhammah tidak boleh bersambung dengan alif, waw, ya. Kapan bersambung dengan alif, waw, ya? Antum, ana sudah tuliskan di papan nih. Kapan? Kan tidak boleh. Ini kan tidak bersambung dengan alif, waw, ya. Paham ya? Demikian pula tadi contoh beliau sebelumnya adalah yaktubu, ya, sama apa tadi, yat ribu. Ini kan masih asli. Kapan itu disambungkan dengan alif, waw, ya ini? Ini kan langsung bersambung dengan waw, nun. Ya, nun. Paham kan? Alif, nun. Paham ini? Bersambung dengan ini. Apa i'rabnya? Bukan lagi dengan dhammah. Kalau ini kan dhammah, ini dhammah. Cuman ini dhammah nampak, ini dhammah sembunyi. Kalau dengan ini ada wawnya, nun, ya, nun, alif, nun. Alamatnya bukan lagi dhammah, tapi nun. Alamatnya apa? Nun. Kan ini af'alul khamsah. Alamatnya jadi nun. Bukan lagi dhammah. Bukan. Tapi ini huruf yang terakhir. Nun. Huruf terakhir. Nun. Yang nanti tempatnya kita akan bahas. Alamat rofa juga. Ya, lihat contohnya. Sekarang antum perhatikan contoh penulis.
Famattasala bihi aliful itnain. Maka ma apa yang ittasala bersambung bihi dengannya aliful itnain, alif yang menunjukkan atas dua. Nah, yaktubani wa yansurani. Contohnya yaktubani yansurani. Wa mattasala bihi wawul jamaah. Contoh bersambung dengan waw jamaah. Nah, contoh yaktubuna wa yansuruna. Wa mattasala bihi ya'ul mukhotoba. Apa yang bersambung dengan ya' mukhotoba. Jadi ini alif ada namanya. Alif itnain. Kalau waw namanya waw jamaah. Kalau ya namanya ya' mukhotoba. Kalau bersambung dengan ya' mukhotoba. Nah contoh taktubina wa tansurina. Perhatikan pernyataan beliau setelahnya. Ini tandanya. Beliau katakan. Wala yurfa'u hina idin bid-dhammah. Ini penting sekali ini pernyataan. Tidak dirofa ketika itu dengan dhammah. La yurfa'u hina idin bid-dhammati. Tidak dirofa ketika itu dengan dhammah. Yaitu kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan alif, waw atau ya. Maka ketika itu tidak dirofa dengan dhammah. Terus dengan apa? Bal yurfa'u bi thubutin nuni. Bahkan dia dirofa dengan tetapnya nun. Paham Ayub? Yakin? Jadi tidak dirofa dengan dhamma. Tapi dengan apa Ayub? Tidak dirofa dengan dhamma. Kalau bersama dengan alif waw ya. Tapi dengan apa? Sudah antum lihat di mana saya baca? Di mana saya baca? Suhail, kasih lihat dulu Suhail. Sudah? Alhamdulillah. Jangan ngantuk Ayub. Enggak Ji? Sedikit. Sedikit Ji. Sedikit Di. Baik. Ngantuk sedikit. Alhamdulillah. Jadi dia tidak dirofa dengan dhamma tapi dengan tetapnya nun. Wal alif awil waw awil ya fa'il. Jadi kenapa kita kan gini. Ada di sana kata yang alamatnya waw. Seperti jamu mudzakkar salim. Ada kata yang beralamatkan alif. Seperti siapa? Isim mutsanna. Kan begitu. Ada kata yang beralamatkan ya. Seperti apa? Ya, isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim kan ada. Kenapa kita tidak katakan ini juga? Alamatnya waw. Alamatnya ya. Alamatnya alif. Kenapa tidak kita bilang begitu? Beda. Itu untuk isim. Ini untuk fi'il. Kalau di isim alamatnya itu adalah yang sebelum nun. Kan tambah juga waw dan nun. Alif dan nun, ya dan nun. Kan begitu. Kalau untuk isim alamatnya itu bukan nun. Bukan yang ini. Bukan nun. Bukan. Untuk isim. Tapi alamatnya isim adalah yang sebelum nun. Kalau antum tanya, kenapa bukan nun? Karena nun ini adalah tanwin. Sebagaimana kalau ada dua dhammah, alamatnya itu yang mana? Karena alamatnya yang pertama. Bukan dhammah yang kedua. Nah ini nun. Nun di sini pada isim pengganti tanwin. Paham? Sehingga bukan ini alamatnya. Alamatnya itu yang sebelumnya. Paham ini? Kan dua fathah. Yang mana yang menjadi alamat? Ikhwan, santai-santai. Ketika ada dua fathah, yang mana menjadi alamat? Yang pertama, ini yang ini. Ini kan nun. Tanwin. Makanya ini tidak jadi tanda. Pada isim. Pada fi'il. Fi'il ditanwin enggak? Fi'il ditanwin enggak? Tidak. Maka nun tandanya. Karena bukan tanwin. Sudah paham kenapa bisa begitu? Paham ini? Jadi terus. Wawnya apa pada fi'il? Kan pada isim waw, alif, ya, tanda irobnya. Nun tanwin. Kan itu pada isim. Nah sekarang pada fi'il nun tanda irob. Waw alif ya-nya apa? Waw alif ya-nya pada fi'il sebagai fa'il. Sebagai apa?
Fa'il. Tahu fa'il? Pelakunya. Ketika ada alif dan nun, pelakunya 2 orang. Makanya dibilang alif itnain. 2 orang. Kalau ada waw dan nun, waw pelakunya jamaah. Banyak orang. Kalau ya, pelakunya 1 orang perempuan. Fa'il. Pahami beda irobnya? Dipahami sekarang? Dipahami nih? Siapa yang belum paham kira-kira? Ahmad Genta? Iki? Yakin perbedaannya? Jadi bedakan pada isim dan pada apa? Fi'il. Bedakan itu. Jadi belok katakan wal alifu awil wawu awil ya'u. Ini pada isim ini, pada isim, pada fi'il. Pada fi'il. Sementara alif atau waw atau ya fa'il. Ini pada fi'il. Ingat, pada fi'il. Karena kalau pada isim dia menjadi alamat i'rab. Nunnya tanwin. Nunnya pengganti dari tanwin. Paham Rizky? Belum? Yakin? Yakin. Kata beliau wasayati idahu dalik. Dan akan datang penjelasan hal tersebut. Karena nanti kan gini saudara. Tandanya rofa itu kan ada dhammah, ada waw, ada alif, terus ada nun. Nah ini alamat nun ini akan datang penjelasannya. Paham? Karena fokus kita sekarang sebenarnya alamat apa? Dhammah. Tapi syarat beralamatkan dhammah itu tidak boleh tambah waw nun, alif nun, ya nun. Makanya disinggung dulu. Karena tidak bisa dipahami kecuali setelah dikasih tahu itu. Dipahami ini? Akan datang penjelasan hal tersebut kata beliau. Wa qauluna dan perkataan kami. Wala nunu taukidin khafifatan au sakilatan. Tidak pula bersambung dengan nun taukid. Apakah yang khafifah, yang sukun, atau yang sakilah, yang berharokat tasdid. Dipahami nih, kan nun taukid ada 2. Jadi syarat dirofa dengan tanda dhammah, tidak boleh ada nun taukid. Jadi misalnya ini. Yaktubu. Pasti dirofa dengan dhammah. Tidak ada nun taukid. Yadribu sama. Yadu'u sama. Yahdi sama. Yardo sama. Tapi kapan masuk nun taukid? Apakah nun taukidnya sukun? Atau nun taukidnya bertasdid fathah? Maka tidak boleh antum dhammah. Dah, tapi antum apain? Antum sudah dapat di buku dasar, juga di sorof. Langsung mabni di atas apa? Fathah. Yaktubu. Tambahkan yang disukun. Apa? Tambahkan yang berharokat tasdid. Yadribu. Tambahkan yang disukun. Jadi langsung begitu di buku nanti. Mabni di kitab. Mabni yadriban. Tambahkan tasdid. Yad'u, tambahkan yang disukun. Fathah. Langsung fathah akhirnya. Kan ini sukun. Ya kalau ada nun taukid, fathah. Nggak boleh tidak. Coba, yad'u. Masukkan yang sukun. Yang tasdid. Yahdi. Yang sukun. Masukkan tasdid. Sisa yardo, alif, ya alif ingat. Kalau bengkok, kembalikan ke asli. Aslinya kalau bengkok mana? Iya, itu saja. Kan tidak punya harokat kalau alif. Kembalikan dulu ke asli. Coba. Yardo, sukun. Tasdid. Mudah kan? Semua seperti itu. Dipahami nih? Semuanya seperti itu. Langsung fathah, bukan dhammah. Bukan dhammah. Lihat kata beliau. Yukhrijul fi'lal mudhari alladhi tasalat bihi ihdan nunain. Ini yukhriju mengeluarkan. Kan beliau bilang tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Berarti mengeluarkan al-fi'lal mudhari'a, fi'il mudhari alladhi yang ittasalat bersambung bihi dengannya ihdan nunain. Salah satu dari 2 nun ini. Tadi nun taukid khafifah atau sakilah. Kenapa bisa keluar? Nah qaulihi ta'ala.
contohnya firman Allah Ta'ala. Tapi hati-hati contohnya ini karena penulisannya beda. Contohnya firman Allah Ta'ala. La yusjananna wa la yakunam minas sagirin. Perhatikan contoh pertama. Asalnya itu adalah yusjanu. Yusjanu. Itu asalnya. Contoh kedua, asalnya yakunu. Yakunu. Itu asalnya itu. Perhatikan asalnya. Perhatikan asalnya. Contoh pertama, dimasuki oleh nun taukid sakilah. Yusjanu. Antum baca apa? Masuk nun taukid tasdid. Apa? Langsung. Yusjanu menjadi yusja. Nah. Nu menjadi apa? Nah. Karena langsung mabni di atas apa? Fathah. Yusjananna. Yakunu. Masukkan. Kalau itu untuk yang sukun. Itu contoh langsung itu. Dalam Al-Quran langsung datang dua. Yakunu. Masukkan nun taukid yang sukun. Hah? Apa? Langsung. Yakunan. Cuman di situ begini. Alif bukan nun. Ya cukup dengan 2 harokat. Kan nun sukun kan adalah seperti tanwin. Paham di situ di Quran. Ditulis dengan tanwin. Ingat. Fi'il tidak ada yang ditanwin. Maka itu tanwinnya ini. Di fi'il itu. Bukan tanwin yang alamat isim. Itu nun sukun. Perhatikan penulisan di Quran. Itu adalah nun sukun. Jadi contoh itu 2 langsung. Yusjananna untuk tempat tasdid. Yakunan itu untuk siapa? Untuk yang mana? Yang sukun. Ditulis dengan tanwin. Karena nun sukun bisa digantikan oleh siapa? Tanwin. Dipahami nih? Abu Sulaiman. Lihat, perhatikan. Yakin? Jelas ini contoh? Jadi jangan sampai nanti antum tanya. Mana nun taukid yang sukunnya? Itu tanwin. Itu tanwin itu adalah nun taukid yang sukun. Paham Sapri? Yakin saudara? Yakin. Alhamdulillah. Ini 1 ayat. Contoh untuk langsung 2. Alhamdulillah. Kata beliau wal fi'lu hina idin. Fi'il ketika itu. Yaitu ketika bersambung dengan nun taukid. Mabniun alal fathi. Dimabnikan di atas fathah. Bukan dhammah. Tapi mabni di atas apa? Fathah. Jelas? Jelas ini? Sisa 1 lagi. Kan semuanya 5. Kan tidak boleh bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu ada 5. Waw, alif, ya, sudah. Nun taukid sudah. Sisa 1 lagi. Nun niswah. Kata beliau. Wa qauluna. Perkataan kami. Wala nun niswah. Fi'il mudhari syaratnya dirofa dengan tanda dhamma tidak bersambung dengan nun niswah. Nun yang bermakna banyak wanita. Banyak perempuan. Yukhriju mengeluarkan al-fi'il al-mudhari'a. Fi'il mudhari alladhi tasolat yang bersambung bihi dengannya nun niswah. Yang bersambung dengan nun niswah. Antum alhamdulillah sudah paham di buku sebelumnya bahwa fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun niswah maka dia akan mabni dengan apa? Siapa yang masih ingat? Akan mabni dengan apa? Sukun. Ini yaktubu kalau bersambung dengan nun niswah itu na. Kalau nun taukid kan sukun sama tasdid. Kalau nun niswah itu ciri-cirinya dia harokatnya na begini. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan na itu namanya nun niswah, na. Bukan waw dan nun, ya dan nun. Bukan nun saja. Na. Maka fi'il mudhari itu langsung antum sukun akhirnya. Langsung antum apa? Sukun akhirnya. Misalnya yaktubu. Masukkan na. Yadribu. Yad'u. Kenapa antum selalu susah kalau mu'tal? Ya tinggal antum sukun. Kalau sudah sukun ya sukun.
Iya, cuman kalau sukun ditampa nun niswa, dhamma muqaddaro. Kalau ada nun niswa kan memang sukun, bukan dhamma muqaddaro. Jadi yad'u tambahkan na. Hmm? Yahdi tambahkan na. Yardo tambahkan na. Hmm? Kembalikan alif ke ya, kan biasa. Jadi yardo menjadi yardoina. Paham jadinya? Yang jelas mabni dengan apa? Mabni di atas apa? Sukun. Ingat baik-baik, itu sudah dipelajari sebelumnya. Di sini ditegaskan. Ini kedua kalinya. Nanti kita akan mendengarkan ketiga kali di buku ketiga. Di buku ketiga setelah ini. Kata beliau, nahu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Wal walidatu yurdi'na. Asalnya itu yurdi'u. Sebelum ada nun. Asalnya apa? Yurdi'u. Tapi masuk na. Apa jadinya? Yurdi'na. Langsung sukun. Karena ini nun niswah. Kata beliau, perhatikan pernyataan akhir. Wal fi'lu hina idin mabniun ala sukun. Fi'il ketika itu mabni di atas sukun. Dipahami kan? Jelas kan? Jelas kan? Berarti bisa disimpulkan fi'il mudhari akan mabni, akan berrofa dengan tanda dhammah kalau tidak bersambung dengan ini. Waw alif ya dah. Paham kan? Dan kalau tidak bersambung dengan nun taukid juga tidak bersambung dengan nun nisbah. Ini kan 5 namanya. Ini kan 1, 2, 3, ya, 4, 5. Tidak bersambung dengan 5 itu, maka dia di dhammah. Kalau bersambung dengan itu, batal. Itu lain alamatnya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, alamatnya waw, alamatnya nun. Alamatnya apa? Nun, itu diperhatikan. Alhamdulillah, selesai. Inilah tempatnya dhammah. 4 tempat. Inilah tempatnya dhammah. 4 tempat. Tidak ada lagi tempat kelima. Karena ini berdasarkan penelitian. Paham ya? Kita baca matan untuk setelahnya. Supaya besok tinggal syarah lagi. Buka setelahnya. Beliau berkata sebagai judul. Niabatul wawi anid dhammah. Niabatul wawi anid dhammah. Waw menggantikan dhammah. Kan alamat asal apa? Alamat asal apa? Dhammah. Waw alamat cabang. Waw menggantikan dhammah. Niabah artinya pengganti. Waw an dari dhammah. Penggantian waw dari dhammah. Itu waw menggantikan dhammah. Beliau katakan qala wa ammal wawu. Dan adapun waw. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Ini pemastian. Waw akan menjadi tanda untuk rofa. Fi maudi'ain pada 2 tempat. Artinya tidak ada tempat ketiga. Ini berdasarkan penelitian. Ketika kata dia pakai waw. Alamatnya. Maka itu hanya pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkari salim. Pada jamak mudzakkar salim itu 1. Kalau ada jamak mudzakkar salim, maka kalau dia di rofa tandanya waw, pastikan itu. Jamak mudzakkar salim, kalau dia di rofa, apakah dia sebagai fa'il nanti, atau sebagai mubtada nanti, atau sebagai isim kana, atau sebagai khobar inna, paham ini? Atau sebagai tawabi, yaitu dia na'at atau atob atau taukid atau badal, paham kan? Kan itu marfu itu. Maka tandanya waw. Maka tandanya apa? Waw. Itu pertama. Yang kedua, wafil asma'il khomsa. Demikian pula termasuk yang dirofa dengan tanda waw adalah asma'ul khomsa. Asma'ul khomsa antum sudah tahu. Isim-isim yang 5. Cuma di sini nanti tinggal dipertajam lagi. Belum nanti akan kasih antum syarat. Paham ya?
dirofaknya dengan waw. Wahai abuk, wa akhuk, wa hamuk, wa fuk, wa du malin. Ini asmaul khamsah. Inilah asmaul khamsah. Paham kan? Nah, ini nanti kita akan membahasnya lebih jauh besok sebagai tanda untuk i'rab yang beralamatkan waw. Kita akan bahas nanti insya Allah 2 tempat ini.